Hai semuanya, jumpa kembali di pembahasan sistem informasi penjualan pembelian persediaan bersama saya Robin. Video ini adalah sambungan dari video sebelumnya. Jadi langsung saya mulai. Kali ini kita akan mencoba menampilkan form pembelian, kemudian informasi supplier, kemudian akan dilanjutkan dengan form browse supplier, kemudian akan dilanjutkan lagi dengan form browse barang tapi mungkin di video yang berbeda. Oke, langsung aja. Hal pertama yang kita lakukan adalah karena ini kita bermain di multiple form, maka ada baiknya form beli ini saya ganti informasi properti form style menjadi anak, form child ya, jangan normal ya, jangan yang normal tapi menjadi anak. Oke, jadi sehingga dengan membuatnya menjadi anak ini ya, kemudian satu lagi, Windows state-nya kita minimize dulu. Nah, jadi begitu project dijalankan, oke, jadi form barang dengan form pembelian mungkin masih belum bisa dipanggil. Dengan memanggil menu ini, maka form pembeliannya tampil. Tetapi supplier di sini belum tampil ya. Supplier belum tampil. Nah, bagaimana ini? Supplier belum tampil. Nah, jadi supaya supplier ini bisa nampil, ya, ada coding program yang harus kita buat di form create. Nah, selanjutnya kita akan membuat button ini. Oke, lanjut. Nah, jadi agar begitu form diciptakan, supplier ini dimunculkan, maka kita butuh event form create dari si form pembelian. Form create. Nah, di form create inilah kita akan memasukkan informasi-informasi yang mengenai data supplier kita ya. Data supplier kita. Jadi, karena koneksinya dengan database-nya dengan SQL Server, jadi saya sudah mempersiapkan dua data supplier fiktif ya untuk percobaan. Oke, jadi nantinya kalau memungkinkan jika nanti data dari data supplier berubah karena ada penambahan atau hapus ataupun operasi perbaikan ubah dari form supplier, maka di form pembelian ini data supplier juga harus refresh. Jadi untuk itu supaya mudah saya buat aja function di bagian public. Kenapa di bagian public? Supaya form lain juga bisa memanggil fungsi untuk merefresh form pembelian ini. Jadi boleh saya buat sebuah function ya, di sini bernama prosedur. Oke, prosedurnya bernama misalnya tampil supplier, tampil sub seperti ini. Nah, jadi untuk itu kita buat sebuah function. Di sini namanya prosedur tampil sub. Oke, tampil sub ini merupakan bagian dari form beli. Jadi kita berikan nama form pembeliannya, begin dan end, dan tidak lupa nanti form create ini harus memanggil function tampil supplier, harus memanggil function tampil supplier. Oke, jadi bagaimana cara menampilkan suppliernya? Nah, pastinya harus tampil di combo kode supplier dan combo nama supplier. Jadi combo kode supplier ini kita ke coding ya. Pastikan combo kode supplier itu itemsnya dikosongkan. Nah, begitu juga dengan nama supplier. Combo boxnya dikosongkan, lalu di-add ulang dari tabel supplier. Nah, tapi tabel supplier ini belum kita loading dari form utama. Jadi sehingga kita membutuhkan sebuah copy paste lagi, table yang baru. Kita butuh table supplier ya. Di sini tbl sub, saya buat tbl sub saja seperti itu. Tapi problemnya supaya nanti tabel supplier itu bisa global, saya butuh memasukkannya ke dalam variable global ya. Oke, jadi tambahkan tbl sub. Oke, kemudian supaya nanti bisa terkoneksi ya, maka antara variable global dengan objek tabel supplier di form utama, maka di form create daripada form utama kita juga melakukan yang seperti ini. Nah, namun ada baiknya nama tabelnya jangan bentrok ya. Jadi kalau di sini tabel sub, nah, jadi di form utama saya berikan nama yang agak berbeda dengan nama tbl supplier saja. Jadi saya beri nama yang lengkap supaya namanya berbeda. Kalau namanya sama nanti akan sulit membedakan yang mana yang variable tabel supplier global, yang mana yang variable supplier yang lokal di form utama. Oke, nah kita lakukan cara yang sama di form create seperti tabel barang, bahwa tabel supplier yang global itu diarahkan kepada objek tabel supplier yang ada di form utama ini. Nah, dengan demikian maka mungkin deklarasi globalnya boleh ditutup. Oke, dengan demikian kita bisa memulai seperti biasa ya.
tabel supplier itu ke data pertama. Nah, tabel supplier belum dikenal karena tabel supplier deklarasinya di global. Jadi untuk itu jangan lupa uses unit global. Dengan demikian tabel suppliernya bisa digunakan tanpa error. Dan seperti biasa, periksa data tabel supplier dari awal sampai habis. Jadi selama tabel supplier belum end of file. Ya, end of file sebentar, kemarin perintahnya kemarin apa functionnya ya yang kita lakukan di tabel barang itu ya. Sebentar ya. Kamu bukan. Oke, mungkin saya boleh melihat dulu tabel barang di code. Oke, jadi ini tabel barang end of file ya. Jadi saya end of file. Kita coba. Jadi selama tabel supplier belum end of file, jadi not. Selama tabel supplier belum end of file, oke, yang kita lakukan adalah ambil namanya, tampilkan ke kode. Combo kode, ambil nama, tampilkan ke combo nama, lalu jangan lupa panggil tampil supplier next, data selanjutnya, ya, record selanjutnya. Oke, nah jadi sebelum menggeser ke record selanjutnya, maka combo kode supplier itu itemsnya ditambah, ya, ditambah dengan informasi yang ada di tabel supplier, oke, field by name, ya, field kode sebagai string. Nah, jadi kode daripada kode supplier dimasukkan ke dalam combo box ya, di add item ke dalam combo box sebagai tipe string. Oke, begitu juga dengan combo nama. Nama. Jadi tambahkan dari field nama. Nah, untuk field ini kemarin saya sudah mempersiapkan di global path ini yang sudah kita include ya di deklarasi global. Jadi field kode, field nama sudah saya deklarasikan ya. Oke, selanjutnya kita mungkin boleh mencobanya. Jalankan. Oke, oh iya, tabel suppliernya belum disetting ya, saya lupa. Jadi tabel suppliernya belum kita setting seperti halnya tabel barang ini. Jadi setting tabel supplier di form ini, table name-nya sama dengan sesuai dengan yang ada di database. Namanya apa? Nah, nama yang di database adalah supplier, harus sama persis seperti yang tercatat di database. Lalu panggil tabel supplier titik aktif sama dengan true. Jadi tabelnya lupa kita buka. Oke, kita coba jalankan lagi. Panggil form pembelian. Oke, coba kita tarik supplier dan ya, nama kode supplier dan nama suppliernya dua-dua sudah muncul. Nah, cuman satu hal ya. Kalau saya pilih kode, saya nggak ingat nama, saya ingat kode. Saya pilih kode, namanya maunya muncul gitu ya, sesuai posisi. Kalau saya milih nama supplier, maunya kode suppliernya juga muncul otomatis. Jadi posisinya harus disesuaikan. Jika posisi kode berubah, maka posisi nama harus berubah sesuai dengan posisi kode. Begitu juga dengan sebaliknya. Makanya kita perlu event daripada kedua combo box tersebut ya. Di event select the index change ya, jadi double klik aja. Nah, ya, kode change ya di event change. Jadi kode supplier event change dan juga kode, nama supplier di event change. Jadi kalau kode supplier berubah posisinya, jadi combo kode supplier ini ya ada yang namanya item index. Ya, kalau berubah posisinya, maka item indeksnya nama supplier juga berubah menjadi ini ya, nama supplier. Jadi kalau kode supplier berubah posisi, jadi kode supplier berubah posisi, maka nama supplier posisinya juga berubah sesuai dengan kode suppliernya. Begitu juga sebaliknya, apabila nama supplier berubah, maka kode supplier, posisi kode supplier itu berubah sesuai dengan posisi daripada nama supplier. Jadi dengan membuat bolak-balik function ini, ya kita melihat hasilnya bagaimana. Jadi kita bisa, saya pilih kode supplier, namanya muncul sendiri. Coba dikosongkan ya. Oh, ya, tombol button baru ini belum berfungsi ya, belum dibuat. Oke. Nah, kalau saya pilih nama supplier, kodenya juga berubah.
Ya, oke. Nah, mungkin fitur yang lebih mudah adalah button baru dan button kosongkan. Apa beda button baru dengan kosongkan? Nah, button baru harus mengosongkan semua informasi yang di sini, sementara button kosongkan hanya mengosongkan informasi yang ada di rinciannya saja ya. Oke, kita coba untuk membantu percobaan kita. Jadi kita langsung aja ke button kosongkan. Jadi kalau button kosongkan ditekan, combo kode barang, combo nama barang, teks jenis ya dikosongkan, teks jumlah dikembalikan ke 0, teks harga satuan dan harga dikembalikan ke 0, teks satuan juga dikosongkan. Kita coba. Satu lagi jangan lupa nanti nomor pencarian kode barang dan nama barang itu dikembalikan ke awal. Jadi diberikan nilai item index -1. Kita coba. Oke. Jadi kalau button kosong ditekan, yang pertama combo kode barang ya, itu teksnya dikosongkan. Begitu juga dengan combo nama barang. Oke, setelah itu select item indexnya ya, combo kode barang, item indexnya kembalikan ke awal. Supaya kalau ditekan lagi data-data yang di atas ya, combo box itu kan datanya banyak ya. Kalau kita pas di data tengah, kita menekan huruf tertentu, kita mau cari data yang di atas ya, tentunya kita harus kembalikan item indeksnya ke posisi -1 ke awal maksudnya. Oke, kemudian teks jenis itu di clear, kemudian teks jumlah dinolkan, kemudian teks harga-harga juga dinolkan ya, jadi harga satuan dan harga dinolkan. Tidak lupa satu lagi text box satuan jenis satuan teks satuan itu di clear, teks sat ya, satuan di clear. Fokuskan kembali ke combo kode barang, difokuskan kembali, set fokus. Oke, nah bagaimana dengan button yang ini ya, button yang data baru ini? Nah, pastinya button yang data baru, namanya belum diganti, mohon maaf, masih button 4. Kita ganti dulu namanya, name. Oke, ini button simpan, ini button batal, yang ini button hapus. Sudah ada ya, karena ini ya. Oke, button hapus. Oke, kita ganti namanya. Button hapus 0 misalnya, sementara seperti itu. Oke, ini button baru. Kita kembali ke coding button baru. Nah, pastinya kalau tekan button baru, button kosongkan yang di item barang itu juga dipanggil aja sekalian. Ya, button kosong klik dipanggil, yang panggil adalah button baru. Oke, tapi sebelumnya kosongkan dulu dia sendiri ya. Jadi di sini kita belum membuat program untuk auto number. Ya. Oke, kita coba. Jadi teks nomor itu di clear. Oke, combo kode supplier itu teksnya dikosongkan. Nama supplier juga dikosongkan. Oke, posisi indeksnya juga ya. Oke, item index itu dibuat -1, artinya dikembalikan ke awal. Oke, selanjutnya tanggal di set ke saat ini ya, kemudian total. Oke, total di set ke 0 ya, jadi teks total titik teks dibuat menjadi 0. Nah, untuk tanggal ini ya, untuk titik tanggal ini ya, nah itu ada properti date ya, ada properti date. Jadi kita bisa buat date ini sama dengan now ya. Oke, tanggal hari ini atau date time-nya sekalian. Ya, date time-nya sama dengan now. Jadi reset kembali ke tanggal awal ya. Oke, jadi sampai di sini kita akan melanjutkan dengan membuat form browse supplier. Bagian akhir dari video ini adalah membuat tombol browse ini ya, tombol browse. Oke, jadi tombol browse ini kita buat form baru. Kita buat sebuah VCL form yang baru. Oke, nah VCL form yang baru pengaturannya seperti biasa,
font ya, kita ganti font tetap 12 supaya ukurannya tetap besar. Jangan terlalu kecil ukurannya. Font stylenya saya biarkan biasa aja, jangan jadi font anak ya, karena memang tidak mau jadi font anak. Kemudian nama jangan diganti, jangan lupa diganti. Ini diganti misalnya FRM browse sub form browse supplier. Nah, kemudian informasi di form itu adalah judulnya ya. Judulnya adalah pilih data supplier. Seperti itu dia. Oke. Nah, sampai di sini kita mungkin akan membutuhkan, mungkin kita tidak membahas filter dulu, tapi kita boleh mempersiapkan filternya. Jadi saya akan menambah sebuah panel. Panel ini nanti untuk filternya. Oke, untuk filter ini nanti menyusul di kesempatan lain akan dibahas. Nah, tampilannya mungkin ini apa namanya ya? Saya buat 3D, jadi innernya lower, outernya juga lower juga. Keterangannya mungkin dikosongkan karena sangat mengganggu. Caption dikosongkan. Oke, jadi seperti ini. Oke, nah kemudian filternya itu boleh ya kalau kita buat filter berdasarkan informasi apa. Jadi ini pemilihan informasi ini ya. Filter berdasarkan. Nah, tambahkanlah misalnya combo box biar bisa dipilih. Mau difilter pakai kode, nama, alamat, telepon, atau yang lain-lain. Jadi saya butuh combo box lagi. Di sini saya membutuhkan combo box lagi. Oke, nah jadi di combo box ini nanti harus tampil pilihan kode, nama. Kita tentunya harus mengganti ini ya. Ini mungkin dari kode aja dulu atau nama dulu. Oke, di mana namanya jangan lupa diganti ya, name, property name, misalnya CMB filter aja. Oke, kemudian untuk pilihan yang bisa dipilih filternya adalah, nah isi di property items ya, filter berdasarkan kode, filter berdasarkan nama, filter berdasarkan telepon, filter berdasarkan alamat. Nah, jadi sesuai dengan yang ada di database ya. Oke. Nah, kemudian nanti isiannya harus ada ya. Jadi isian untuk setelah memilih filter itu diedit. Ini dia. Jadi sehingga bisa diisi kode atau nama yang mau diisi. Oke, ini mungkin dikosongkan aja. Mungkin nanti dibuat dua buah button. Yang satu buttonnya ini adalah tampil filter. Ya, tampilkan filter. Yang satu lagi adalah tampilkan semuanya. Oke, jadi ini captionnya adalah tampil ya, atau filter atau apa namanya. Yang ini tampilkan semua. Oke, nah kemudian saya butuh grid view ya. Di sini string grid di sini saya pinjam dari form pembelian. Grid view ini saya pinjam, masukkan ke ini. Di sini. Oke, tapi grid view ini saya mau align-nya, oh ini sempat menutupi keseluruhan pula ya. Coba align none, baru align saya buat lagi client. Sepertinya nggak bisa, saya ulangi. Oke, mungkin panelnya ini yang belum saya, bentar. Panel ini yang mungkin saya lupa buat align di top. Iya. Jadi kalau form diperbesar perkecil, panelnya tetap di situ. Oke. Nah, jadi string grid-nya saya paste kemari. Oke, itulah string grid-nya. Kemudian susun kolom-kolomnya ya. Susun kolom-kolomnya sesuai dengan cara kita menyusun di form barang. Jadi di form barang ini event create-nya ya seperti ini kemarin kita di video kemarin kita set jumlah kolom dan jumlah barisnya. Nah, tapi yang paling penting nanti jumlah kolom dulu ya. Jumlah kolom dulu. Sorry. Ya, jumlah kolom dulu. Save dulu mungkin. Oke, kita save dengan nama form browse sub. Seperti biasa nama form dengan nama file form tidak boleh sama ya. Jadi saya bedakan form di huruf O dengan form dengan tanpa huruf O. Ini dia.
Oke, jadi untuk kolom-kolomnya saya kembali ke event create. Oke, jadi code-nya seperti yang di form barang. Oke, kita hanya butuh 4 kolom ya. 4 kolom. Beli supplier ya, kita butuh 4 kolom. Lah, tapi kita belum set ya jumlah kolom yang diperbolehkan ya. Nah, jadi di properti daripada string grid ini bisa diatur propertinya kolom count ya. Kolom count-nya 4. Seperti itu dulu. Kemudian row count-nya mungkin 2 dulu ya. Row count-nya mungkin 2 dulu. Nah, kemudian pengaturan daripada judul-judulnya ya. Kode supplier, nama supplier, kemudian telepon supplier, kemudian alamat supplier. Pokoknya informasi yang tersedia di string grid ini harus sesuai dengan jumlah informasi yang ada di database juga. Oke, kita lihat. Browse. Oh iya, belum kita call dari sini ya, dari button ini. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya button dari form pembelian ini kalau ditekan, maka form form browse supplier ini bisa muncul ya. Oke, jadi tentunya kita perhatikan dulu bahwa yang pertama, nah form browse supplier udah diciptakan otomatis, tetapi belum muncul, artinya hidden ya. Nah, jadi sehingga kalau ini ditekan, maka kita harus memanggil atau memunculkan ya form browse supplier ya, browse supplier di belum dikenal ya, ternyata belum dikenal. Nah, jadi usersnya saya tambah form browse supplier. Jadi ditambah usersnya supaya dikenal form tersebut ya, baru kita panggil form browse supplier itu di show. Ya, nah kalau perlu start positionnya ya, kalau perlu start positionnya itu daripada form browse supplier langsung di tengah kalau perlu. Start position. Oh, nggak nampak ya. Oh, ini button. Mohon maaf ya, itu button. Jadi formnya ini start position S. Oh, di sini namanya position ya. Kita buat di screen center lah katakan. Kita buat di screen center. Oke, kita coba jalankan. Oke, tapi belum saya panggil ya. Oke, ini dia. Nah, tapi satu hal yang kita lupakan ya, kalau kita sedang memilih data supplier ya, ini nggak boleh bekerja form utamanya. Jadi untuk itu enable daripada form utama harus kita nonaktifkan. Jadi ketika form browse supplier itu show, maka form utama itu harus di enable sama dengan false. Tetapi form utama lagi-lagi tidak dikenal. Jadi terpaksalah kita menambah users lagi. Yang ini harus menggunakan form utama. Jadi seperti ini caranya. Nama filenya ada O ya. Oke. Nah, kemudian data-datanya belum tampil loh. Datanya belum tampil. Nah, jadi katakanlah kita buat di function tampil semua untuk menampilkan datanya ya. Oke, nah nama buttonnya juga belum diganti. Sebentar. Ini txt filter. Ini button tampil. Ini button semua misalnya. Oke, kembali ke code. Oke. Jadi di sini kita tampilkan semua data. Jadi kita atur string grid di row count. Row count-nya itu harus sama dengan tabel supplier titik record count juga ya. Aduh, tabel supplier-nya nggak dikenal. Lagi-lagi tabel supplier itu deklarasinya di global, jadi saya uses global. Baru tabel supplier-nya bisa dikenal. Nah, panggil record count tambah 1. Jadi jumlah baris daripada data string grid-nya harus sama dengan jumlah data tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena satu baris itu untuk judul. Nah, untuk judul sudah dipakai oleh judul ya. Nah, kemudian mengisi informasinya adalah tabel supplier dimulai dari data pertama selama tabel supplier belum habis, end of file. Jadi not end of file. Jadi selama tabel supplier belum end of file. Oke, jangan lupa tabel supplier next, artinya ke data selanjutnya. Maka tampilkanlah
informasinya ke string grid. Nah, kita akan membutuhkan baris. Jadi baris sebagai integer. Kenapa? Karena pada saat kita mengisi judul ini dianggap baris ke 0. Jadi untuk itu kita mengisi mulai dari baris ke 1. Katakanlah baris pun saya mulai dari nilai 0. Oke, maka begitu kita masukkan sebuah data, maka baris harus bertambah 1. Ya, tambah 1. Ini cara biasa. Cara del P adalah INC baris. Oke. Nah, masukkan satu-satu ya. SG di cells ke 0, baris itu harus diisi oleh table supplier titik fill by name fn kode ya, kode supplier s string. Seperti itu dia. Nah, kita isi yang lain. Jadi di kolom 1, di kolom kedua, di kolom ketiga, di baris yang sama itu diisi dengan nama telepon, kemudian alamat. Ups, ternyata keterangan alamat dan telepon tidak dikenal. Nah, jadi mungkin gara-gara di global pass ini belum ada informasinya, belum ada deklarasinya ya. Jadi kita butuh fn tel, fn alamat, tapi nanti diberikan juga nilainya. Jadi fn telepon sama dengan informasinya adalah telepon, kemudian fn alamat. Ini nama-nama di dalam field name ini harus persis sama dengan yang tercantum di tabel database, harus persis sama. Ya, jadi tidak boleh berbeda satu huruf pun. Oke, lanjut. Oke, jadi karena sudah dikenal, ini global pass-nya simpan dan tutup. Oke. Nah, coba kita jalankan, mudah-mudahan form browse-nya bisa bekerja dengan baik. Oke, panggil pembelian, kita browse. Selama kita browse, form utama tidak bisa diganggu ya. Nah, jadi cuman datanya belum nampil, sepertinya harus sedikit perbaikan. Oke, jadi kalau tidak jadi, tutup. Loh, malahan form utamanya kok nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah, berbahaya ini. Ya berbahaya. Oke, jadi kalau dia ditutup, maka harus di hide aja ya. Jadi form browse supplier ini kita harus mengatur event close-nya. Event close, kalau dia di close dia harus hide gitu ya. Close on close. Event close. Kok button. Jadi event close ya. Event close. Itu dia. Oke. Event close. Oke, jadi di sini ada close action. Jadi kalau dia di close, dia nggak boleh di close. Jadi kalau dia di close, actionnya harus CA none. Artinya dia tidak boleh di close. Dia harus hide aja. Close on hide ya. Oke, action sama dengan CA hide. Ada CA hide kayaknya. Jadi kalau dia di close harus hide ya. Oke, sebentar. Oke, sepertinya gara-gara yang tadi ya, saya harus terminate yang tadi sebentar. Ya, yang project tadi ini SI jual beli stoknya saya harus terminate ini ya. Oke, gara-gara enable-nya itu belum kita balikkan. Jadi kalau form browse-nya itu di close, maka jangan di close, kita hide aja. Dan jangan lupa form utamanya diaktifkan kembali. Jadi form utamanya form utama nggak dikenal. Oke, berarti users-nya bertambah ini. Users form utama. Oke, jadi FORM utama. Oke. Nah, jadi form utama itu enable-nya harus kembali menjadi true supaya form utamanya tetap tampil. Oke, kita jalankan. Oke, coba transaksi pembelian, browse. Kalau nggak jadi, tutup. Ya, kalau nggak jadi, tutup. Maka form ini harus bisa aktif kembali, tidak seperti tadi. Oke, sekarang masalah selanjutnya adalah, loh, informasinya kok belum masuk ya? Nah, informasi data supplier-nya belum masuk. Oke, kita cek sebentar. Increment baris. Tabel supplier next, tabel supplier ada informasinya kan? Ada 2 ini. Ya, tabel supplier ada informasinya 2, tapi belum masuk ya. Tabel supplier.
Oh, mungkin karena button semua kliknya belum di call ya. Jadi pada saat ini ya, pada saat form diciptakan itu saya belum memanggil button semua klik. Jadi begitu form diciptakan langsung dipanggil button semua, jadi nggak perlu diklik lagi. Ya, jadi yang manggil adalah form ini, self, me atau self atau this form ini. Oke, coba browse. Ini dia. Mungkin lebar kolomnya perlu diatur lagi secara manual. Oke. Nah, selanjutnya kalau dipilih, kalau double klik ya mana? Nah, kalau double klik di sini munculkan kemari ya. Itulah tahap terakhir yang akan kita kerjakan di video ini. Oke, kita coba. Oke, stop dulu. Oke, sebentar. Lebar kolomnya ya, kita atur lebar kolomnya sebentar di sini supaya nama dan alamat itu mendapatkan kolom yang lebih lebar. Jadi untuk mengatur lebar kolom itu ada fitur column width ya, column width coba. Jadi column width-nya kita atur. Oke, jadi untuk kode 100, untuk nama 180, oke. Untuk telepon 80, ya, buat 100 pixel, satuan pixel ya. Untuk alamat mungkin dipanjangkan aja, misalnya 300 untuk alamat. Oke. Nah, jadi kalau terjadi double klik ya, maka form ini memang harus di close, tetapi informasi kode dan namanya harus muncul di form pembelian, terutama di combo box supplier ini. Oke, jadi tentunya kita akan mencari event double click ya, event double click, on double click. Ada double click ya? On double click. Ini on double click ya. Ketika dia di double click, oke. Nah, saya tidak melihat ada informasi kolom dan row ketika dia di double click ya. Ada nggak fitur yang lain yang memungkinkan kita mendapatkan informasi di mana dia diklik? Coba ya. Oke, saya akan melakukan percobaan di cell select. Di cell select ya, sambil saya cek juga fitur yang lain. Nggak ada ya, coba saya coba di cell select. Oke, jadi di sini ada informasi row dan kolom, Oke, jadi untuk itu saya buat sebuah variabel row dan kolom. Jadi saya buat sebuah variabel, misalnya baris yang dipilih dan kolom yang dipilih sebagai integer. Jadi apabila row itu dipilih, ya diklik ya gitu, maka baris sama dengan arrow. Loh, arrow ini dari mana? Dari sini. Informasi row dan kolom yang dia kembalikan, gitu ya. Kemudian kolom, ya, kolom sama dengan a kolom, gitu ya. Nah, ketika dia di double klik, maka kayaknya saya hanya butuh row ya, saya nggak butuh kolom sepertinya. Oke, sebentar. Perbaiki dulu, kita hanya butuh row aja, yaitu baris. Oke, jadi ketika dia dipilih selnya, kita butuh row-nya untuk mengambil data di row itu. Ya, misalnya kita klik supplier ABC misalnya, maka nomor row dari ABC itu kita ambil nama dan kodenya ya. Oke, jadi dengan cara form beli titik. Aduh, form beli nggak dikenal. Terpaksa users-nya bertambah form beli. Oke, bertambah form beli, usersnya bertambah ya. Oke, sampai bertambah baru dikenal form belinya. Jadi form beli ini kita panggil combo kode supplier. Oke, combo kode supplier titik text ya, itu berubah sesuai dengan ya string grid di cell, string grid yang diklik tadi di sel ke kolom 0 ya, karena kode di kolom 0, koma di baris tersebut. Nah, tidak lupa nama juga, nama supplier juga ya. Nama supplier diambil dari kolom ke 1. Nah, setelah berhasil, kita jangan lupa close form ini. Jadi kalau kita panggil close form ini, maka fungsi yang berjalan adalah ini. Form utama enable, hidup kembali. Actionnya cuma di hide, jangan di close. Oke, coba. Mudah-mudahan berhasil. Oke, transaksi, pembelian. Oke. Saya browse, saya pilih PT ACC, double klik ya, klik sekali atau double klik.
Oke, masuk kemari. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya di pembahasan yang browse barang.